Selamat datang di channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih naik 0,16% ke angka 8.419. Selain video ini, kami juga mengupload video pada jam 8 malam nanti yang terpantau mulai diakumulasi JP Morgan dan saat ini mulai mencoba untuk bangkit. Dan di video ini saya coba analisa satu emiten secara teknikal saat ini masih bergerak tren dan masih banyak sentimen positif pada saham ini. Bagaimana potensi saham ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan diupload setiap harinya. Di video ini coba analisa saham Raja yang hari ini kembali naik 5% lebih ke harga 4.990. Secara teknikal bisa kita lihat Raja sebenarnya secara tren masih uptrend. Setelah sempat melemah mendekati harga 3.770 atau mendekati garis EMA 50, Raja mulai bangkit, mencoba naik melewati 5.000 ternyata gagal, sempat melemah bisa kita lihat pada tanggal 18 November, turun menutupi gap yang sempat terbentuk tanggal 10 November. Setelah menutupi gap, 2 hari terakhir ini Raja kembali rebound. Jadi secara teknikal sebenarnya masih oke dan menariknya saat ini Raja kembali mencoba untuk break resistance psikologis 5.000. Apabila berhasil break, Raja akan lanjut uptrend dan kedepannya 5.000 akan jadi support psikologis lagi dengan target kenaikan berikutnya di sekitar 5.400 sampai 5.500. Dan bisa kita perhatikan di broker summary, ASIN juga terpantau 3 hari terakhir masih masuk akumulasi. Kenaikan 5% lebih hari ini terpantau ada akumulasi. Saat ini memang Raja banyak sentimen positif, bisa kita baca di artikel berita ini. Raja rajin akuisisi target harga saham terkerek. Jadi kita baca sekilas artikel pemberitaan ini. Raja menjadi salah satu perusahaan yang rajin melakukan merger dan akuisisi. Langkah emiten terafiliasi Happy Hapsoro ini diproyeksikan mempertebal margin dalam jangka panjang sehingga target harga saham Raja terkerek. Jadi bisa kita baca lebih lanjut dari terminal Bloomberg, 3 analis yang mengulas Raja kompak merekomendasikan untuk beli dengan target harganya sekitar 5.610 untuk 12 bulan ke depan. Dan analis dari Samurai Sekuritas malah memberikan target harga lebih tinggi di harga 7.000. Salah satu ada beberapa alasan kenapa target harga lumayan tinggi dari Samurai Sekuritas. Bisa kita lihat ada 3 faktor. Yang pertama adanya akuisisi Haval Group yang berpotensi menaikkan laba bersih. Dan kedua bisa kita lihat di sini manajemen Raja juga menyebutkan Perseron sedang dalam diskusi lanjutan untuk mengakuisisi saham minoritas pada salah satu blok minyak dan gas bernilai tinggi. Jadi ada potensi untuk akuisisi perusahaan lain. Dan ketiga, Raja memperluas rantai nilai gas melalui rencana akuisisi perusahaan perdagangan gas di Banten. Selain rencana akuisisi, Raja juga berpeluang untuk IPO anak usahanya. Jadi manajemen Raja bukan soal rencana membawa anak usahanya melakukan IPO menyusul Ratu yang resmi tercatat di bursa sejak 8 Januari tahun 2025. Jadi ada rencana untuk melakukan IPO lagi untuk anak usaha karena saat ini Raja ada 3 anak usaha. Jadi secara teknikal Raja saat ini masih oke, masih ada sentimen positif. Secara broker summary juga tadi kita bisa lihat ada akumulasi sehingga untuk teman-teman sudah punya saat ini masih bisa coba di hold. Untuk tren jangka menengah untuk saat ini apabila teman-teman sudah punya di harga bawah bisa hold selama Raja tidak turun di bawah 4.580 sampai 4.600 untuk target jangka menengahnya. Sedangkan untuk teman-teman belum sempat punya saham Raja, saat ini bisa wait and see dulu. Bisa buy on breakout apabila berhasil break. Atau jika masih gagal break, cara pergerakan Raja masih ada potensi untuk kembali melemah ke 4.800 sampai 4.600. Kita bisa coba tunggu di daerah support ini untuk buy on support dan swing dengan target tetap untuk saat ini di 5.000 apabila memang masih gagal break. Atau hold saja terus selama support ini tidak tembus dengan target lebih jauh di 5.400 sampai target lebih tingginya lagi di 6.000 yang sempat disentuh pada tanggal 10 Oktober. Sekarang kita lihat Ratu. Ratu bisa kita lihat secara teknikal juga saat ini masih melanjutkan uptrendnya. Sebelumnya juga sempat melemah, gagal break harga 10.000, turun kembali ke 9.500. Ratu sudah bisa bertahan dari bawah. Jadi belum sempat turun menyentuh zona supportnya lebih kuat di 8.800 sampai 9.000. Secara teknikal Ratu masih sangat uptrend, ini menarik. Saat ini naik 3% lebih ke harga 10.200. Ini masih ada potensi untuk break. Tapi ingat ini belum terkonfirmasi break walaupun ditutup di atas 10.000. Dan bisa kita lihat di broker summary untuk Ratu.
Asing juga 1 minggu terakhir mulai masuk, kenaikan 3% lebih hari ini masih ada akumulasi. Jadi untuk yang sudah punya, untuk saat ini seperti analisa sebelumnya untuk Ratu, menurut saya selama masih kuat di atas zona ini, teman-teman masih mau hold untuk tren yang menengah, menurut saya masih sangat layak untuk coba di hold. Nah, potensi untuk break menurut saya masih besar, dan target berikutnya untuk kenaikan apabila berhasil break 10.000 itu di harga 10.800 sampai 11.000 untuk target swing berikutnya. Sekarang kita lihat saham WiFi yang hari ini juga naik lumayan tinggi. Bisa kita lihat saham WiFi secara teknikal juga masih oke. Sebelumnya juga sempat melemah setelah gagal break 4.000, turun mengetes garis EMA50, tapi saham WiFi setiap kali menyentuh support ini masih bisa bertahan dari rebound. Sebelumnya juga bisa kita lihat beberapa kali juga menyentuh garis EMA50, saham WiFi bisa bertahan dan masih melanjutkan uptrendnya. Setelah berhasil rebound dari garis EMA50 di akhir Oktober, bisa kita perhatikan sih saham WiFi mencoba break 3.450 sampai 3.500, sempat gagal, sempat melemah tapi belum sempat menyentuh 3.200, baru di sekitar 3.300. Saham WiFi hari ini naik 11% lebih ke 3.700 dengan candle yang sangat solid. Dan bisa kita perhatikan di broker summary, asing sebelumnya terus distribusi hari ini terpantau masuk dengan jumlah yang sangat besar, kenaikan 11% lebih ini juga ada akumulasi. Sehingga saham WiFi saya lihat ada potensi untuk break 3.500 ini dengan target terdekatnya menurut saya ada potensi ke 3.950 sampai 4.000. Tapi untuk teman-teman yang saat ini belum sempat dapat di sekitar 3.400-an hari ini, lebih oke saat ini wait and see kembali di sekitar 3.580 sampai 3.600. Tunggu saham WiFi terkoreksi ke target harga ini, apabila masih bisa bertahan dari bawah baru coba ikut entry. Sekarang kita akan lihat Toba yang terpantau hari ini mencoba untuk bangkit lagi. Bisa kita lihat Toba sebelumnya sempat melemah mengetes 800, bisa bertahan dari rebound, mencoba break 900 dan garis EMA 150, Toba gagal break, kembali melemah ke 800. Hari ini Toba mencoba untuk bangkit. Jadi Toba hari ini masih naik 3% lebih ke 820. Secara teknikal menarik, ada potensi untuk mulai membentuk double bottom di sini karena 800 masih berupa support kuat. Tapi secara tren yang menengah, Toba masih belum oke jika terpantau masih gagal naik di atas garis EMA 150 yang saat ini sekitar 910. Dan bisa kita perhatikan di broker summary untuk Toba, asing hari ini melakukan distribusi, kemarin juga sempat keluar. Di broker summary kenaikan 3% lebih ini tidak ada akumulasi. Jadi untuk Toba, karena hari ini tidak ada akumulasi, candle juga tidak begitu oke. Jika terpantau 1 minggu ke depan Toba mencoba naik di atas 850 ternyata gagal cara pergerakan, ada potensi malah membentuk low. Jadi ada potensi kembali turun mengetes 800 atau malah tembus 800. Jadi untuk teman-teman yang sudah punya saham Toba, menurut saya selama masih kuat di atas 800, teman-teman masih mau hold, menurut saya masih bisa coba di hold. Ini masih berupa support kuat, selama masih kuat di atas 800 minimal Toba masih akan sideways. Bisa pertimbangkan untuk swing di sekitar 800. Tapi jika terpantau mencoba break 850 gagal dan malah tembus 800, harus hati-hati, cara pergerakan akan memulai membentuk low dan akan lanjut downtrend. Dan target penurunan berikutnya di sekitar 750. Jadi Toba sebaiknya jangan entry apabila gagal bertahan di 800. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman. Dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.